Kalau emang skillnya mampu bisa. Tapi emang waktu barbar juga harus ngotak sih. Ada yang barbar nggak ngotak itu ada. Asal masuk aja. Ya berarti saya yang noob. Berarti saya yang noob. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Oke, kali ini gue lagi bersama sang champion kita PUBG 2019 bro. Yo. Wafik Ibadullah. Yo. Oke, apa kabar bro? Baik. Masih sering latihan bro? Udah jarang sih sekarang. Oh, udah jarang. Heeh. Oke, lu kan yang gue lihat gitu. Lu juara. Ya. Iya kan, lu juara di 2019. Banyak banget nih lu rekap di 2019 itu juara-juaranya. Ada juara 1, ya kan, ada juara 2 juga, ada juara 3 gitu. Kiat-kiat lu apa sih untuk bisa jadi juara terus bro untuk PUBG bro? Apa tuh kiat-kiat? Kiat tips atau apa yang lu lakukan tetap bisa menjadi juara Sering gitu. latihan. Lebih baik sih minta restu orang tua sih. Terus Udah dari orang tua dulu, oke. Terus berdoa sebelum turnamen. Terus sama timnya itu harus udah ada chemistry gitu. Oke. Ya, terus pokoknya sering-sering main lah. Ya. Untuk latihan itu lu ada jadwal sendiri nggak sih bro sama timnya lu gitu? Kalau tim saya sih semaunya aja sih. Kalau lagi mood ya udah main. Kalau sebelum kerja itu waktu masa-masa kompetitif itu sering banget sih. Kayak main biasa juga kan itu bisa mabar-mabar biasa kan bisa meningkatin skill gitu. Oke. Kenapa sih lu lebih senang ke PUBG bro dibandingkan dengan games-games yang lain kan gitu? Kan banyak nih games-games sekarang. Ya. Di PUBG itu lebih enak sih, lebih seru, lebih banyak gitu kan. Kalau di game-game lain contohnya kayak ML kan cuman 2 tim gitu kan. Cuman 5 lawan 5. Nah, kalau di PUBG kan itu bisa banyak, itu bisa sampai 16, mentok-mentok 25 tim per match gitu. Oke. Lebih seru aja sih. Nah, yang gue mau tanya kalau turnamen gitu ya, itu untuk ikutin turnamen satu tim itu berapa orang bro? Kalau turnamen itu kan 4 orang, kalau di PUBG itu emang 4 orang sih, 4 orang. Oke. Kalau totalnya mah mentoknya itu 100 per 100 lah. 100 per 100 25 ya? tim intinya. Oh 25 tim dalam satu match gitu Iya, ya? tapi nggak setiap turnamen itu bakal 25. Kadang-kadang tuh kalau 25 kan sering nge-lag gitu kan. Jadi penuh banget lah tempatnya, mapnya gitu. Jadi sebagus-bagusnya sih 16 tim gitu. Jadi 64 orang. Iya gitu. Nah lu kan udah sering ikut turnamen ya kan? Nama tim lu juga. Oh ya, tim lu namanya apa berarti? Tim gua namanya itu Evlogia. Evlogia Esport. Wih mantap. Lu kan sering nih ikut-ikut kompetisi, turnamen gitu kan. Nah, kompetisi dan turnamen mana sih yang menurut lu punya pengalaman menarik gitu? Lu punya pengalaman effort yang tinggi mungkin gitu? Turnamen yang di UGJ sih yang awal banget itu. Itu paling berkesan lah. Di Soalnya UGJ? Itu, ya berkesan. Itu turnamen PCC atau apa gitu yang diadakan sama UGJ itu waktu 2019 itu lumayan seru. Soalnya tryhard banget gitu untuk mendapatkan champion itu. Cuman walaupun juara 3 sih, cuman proudnya itu loh lumayan. Oke. Meskipun dengan juara 3 gitu kan, tapi itu dilewati dengan Susah payah berarti. Tryhard banget itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Wah. Gila kan? Gila 12 jam loh di situ. Iya, kurang lebih ya. Seru juga sih. Nah, kalau misalkan di turnamen itu ada syarat-syarat khusus nggak sih, bro? Dalam satu gamesnya itu gitu. Kalau turnamen mah nggak ada syarat-syarat khusus sih, cuman ngikutin persyaratan kayak formulir gitu-gitu aja sih, kayak biasa turnamen biasa aja sih. Gitu, nggak ada persyaratan khususnya. Oke, nggak ada persyaratan khusus berarti ya di situ ya. Ya. Nah, ada ini nggak sih rule gitu kan? Rules. Iya, rules dari kita di turnamen PUBG itu sendiri seperti apa gitu kan? Supaya kan misalkan kita mau ikutan nih gitu, tapi ada rules yang kita harus pahami dan ketahui dulu gitu. Nah biasanya apa sih bro rules?
Tergantung dari pengadanya sih. Kalau biasanya itu yang paling penting biasanya screenshot gitu. Setiap terakhir kan ada rekapnya tuh, rekap statistik tuh. Nah, di situ biasanya di screenshot setiap masing-masing. Kadang waktu awal turun kan itu habis turun dari pesawat tuh. Nah, di situ di map 1 ada circle pertama itu di screenshot juga. Itu rulesnya. Biasanya sih nggak boleh teaming, nggak boleh cheater lah pasti ya. Terus nggak boleh flare gun kadang nggak boleh sih. Oke. Gitu. Flare gun. Flare gun. Flare gun tuh gimana maksudnya? Flare gun tuh kayak nembakin pistol itu bakal datengin senjata paling bagus lah. Kadang-kadang hoki-hokian juga sih. Kadang-kadang ada AWM, Groza, AUG dan lain-lain. Itu senjata keren sih itu. Oh, dan itu nggak boleh dipakai berarti? Iya, tergantung yang ngadain juga sih. Kalau yang kayak standar atas itu flare gun nggak boleh. Oh, kalau standar atas flare gun kita nggak boleh pakai gitu. Kayak official dari PUBG-nya itu kayaknya nggak boleh deh. Oke, berarti tapi tetap tergantung dari si penyelenggara itu benar. gitu ya. Penyelenggara itu biasanya menetapkan rules-nya seperti apa kan gitu ya. Oke. Nah, ngomong senjata yang biasa lu pakai gitu. Lu senangnya pakai apa sih gitu? Kalau favorit sih pasti M4 lah, M416. Oke. M414 16A. Oh, 16A ya. Iya kayaknya sih itu. M4 lah. Itu enak banget sih, recoilnya juga. Tuh. Oh iya. Recoilnya enak sih itu. Paling enak. Semua enak senjata rakyat lah pada suka itu. Senjata sejuta umat berarti. Sejuta umat benar sekali. Nah kan kadang juga gue juga suka main juga sih. Waduh, suka main enggak? Enggak sehebat lu lah. Saya juga enggak hebat, enggak terlalu hebat, tim saya yang hebat. Enggak sehebat lu lah. Iya. Itu biasanya kalau turnamen itu di mode apa sih mainnya berarti? Di mode klasik biasa, tergantung map. Kalau biasa sih yang paling biasa itu Air Angel sama Miramar sih. Kalau yang lain itu tergantung sama si penyelenggaranya. Pasti tetap iya, Air Angel Miramar kadang gitu. Biasanya Air Angel sama Miramar gitu. Tapi kalau grand final kadang-kadang itu 4 match. Oh, 4 match. Jadi semua map itu dipakai kadang-kadang ya. Tergantung penyelenggara juga sih. Kayak Sunhawk, Miramar, Air Angel sama Vikendi itu dipakai semua. Nah, itu nilainya gimana sih, Bro? Nilainya itu sistemnya poin sih. Oke. Jadi kayak rank keberapa dia mati, timnya itu bakal dapat poin masing-masing. Jadi misalkan yang chicken dinner itu dapat 20 poin. Oh, chicken dinner dia 20 poin. 20 poin. Itu yang rank 2 itu 14 poin, rank 3 10, rank 4 9 kalau enggak salah, 8 lah. Pokoknya yang 16 itu 16 sampai 25 itu 1 doang. Nah, poin kill itu dapat 1 setiap kill. Oh, setiap kill dapat poin 1. Kalau sekarang gitu sih. Oke, berarti kan Diakumulasikan sih. diakumulasikan ya berarti. Iya. Dari timnya lo berapa sih poin tertinggi gitu. Ya, jadi yang poin tertinggi bakal juara. Seperti itu. Terus kadang juga sih ini sistem nggak poin, tergantung penyelenggara juga sih ini. Jadi misalkan ada yang penyelenggaranya itu cuman butuh yang chicken doang, nggak butuh poin itu ada. Jadi kualifikasinya itu chicken juga sih. Jadi hanya yang chicken doang yang bisa lanjut gitu. Oke, dia nggak peduli berapa killnya. Iya benar. Ya, gitu ya. Lu dia nggak peduli berapa killnya, yang penting dia CCWD gitu ya. WCD. Itu biasanya itu biasanya yang menyelenggarakan gitu tuh yang udah official sih biasanya kayak dunia game, terus kayak official dari PUBG-nya gitu. Jadi dari beberapa banyak tim itu yang chicken dinner, terus kualifikasi lanjutan, baru grand final. Itu susah sih. Oke, berarti dia nge-kill banyak juga belum tentu dia menang. Kalau memang kita kualifikasinya di winner chicken dinner itu ya. Oke. Nah, di Cirebon sendiri, Bro, yang sering ada beberapa event-event kan gitu. Biasanya di apa sih turnamennya gitu? Maksudnya ada komoditas tersendiri kah yang sering mengadakan turnamen gitu? Ada. Itu biasanya yang jaga Cirebon, yang megang lah istilahnya itu ada Cirebon Gaming. Itu komunitas Cirebon Gaming. Ya itu udah lumayan gede sih. Itu dari zaman 2010 itu dibangun. Oke, 2010 itu dia ngebangun di apa namanya tadi? Di Cirebon. Itu namanya Cirebon Gaming. Cirebon Gaming. Sampai sekarang.
Itu berarti sebuah komunitas juga ya bro ya? Iya, itu yang sering ngadain kayak turnamen Mobile Legend, FF, PUBG dan lain-lain sih. Cirebon Gaming artinya dia yang sering mengadakan yang rangkul e-sport itu ya di Cirebon gitu. Iya, yang rangkul teman-teman komunitas lain gitu di Cirebon gitu. Jadi kita main bareng di sini gitu ya. Oke. Berarti di Cirebon sendiri ada berapa tim sih bro yang lo tahu? Yang setahu saya komunitas tuh e-sport? kalau waktu zaman saya yang ikut itu ada Cirebon Gaming, ada XF, ada Outlaws, terus ada apa lagi ya? Setahu saya sih itu doang sih. Kayak Bonafide juga ada, terus Cirebon Timur juga ada, Cirebon Timur. Terus sama komunitas kayak biasa aja sih, kayak teman-teman tongkrongan tapi belum ada nama, ikut-ikutan gitu. Oke, dia mabar-mabar doang gitu. Cuman iseng-iseng ikut. Seru juga di Cirebon ternyata. Udah banyak juga ya komunitas e-sport ya kan. Iya. Tidak hanya PUBG gitu kan. Bener. Entah ada FF, entah ada Mobile Legend, entah atau games-games yang lain kan gitu. Nah, ini buat teman-teman yang belum bergabung ya kan gitu. Bisa juga misalkan gabung dengan lo gitu. Apa kan Evoglia e-sport gitu kan. Kemudian tadi ada Cirebon Gaming ya kan, ada beberapa tim-tim. Nah, kalau misalkan syarat atau mau gabung nih gitu dengan timnya lu dulu deh gitu, itu gimana sih bro? Ada syarat-syarat khusus nggak sih? Nggak ada syarat-syarat khusus. Misalkan mau gabung ya gabung aja, welcome aja sih kalau kita sih. Tinggal bisa DM atau enggak kontak nomor saya bisa. Oke. Lu ada Instagramnya berarti ya? Ada Instagram kan ya? Ada. Nah, kalau Instagramnya sih apa sih Instagramnya lu berarti bro? Fik04__ sih. Oke. Nah, Fik04__ bisa DM boleh nggak apa-apa. Oke. Itu welcome sih, bisa dari FF bisa, Mobile Legend, PUBG boleh. Ada masing-masingnya sih. Ada divisi masing-masingnya. Pokoknya semua tentang e-sport kita bisa ngobrol bareng lah. Iya, gitu. kekeluargaan. Oke. Nah, komunitas lu kan nggak hanya main game kan, biasanya kan. Ya kalau komunitas e-sport ngapain? Pasti main game gitu, nggak usah ditanya gitu. Nah, ada kegiatan lain nggak sih yang komunitasnya lu nya gitu? Ngumpul bareng kadang beberapa waktu ngumpul bareng itu kayak keluarga aja ngumpul bareng. Terus kita ini sekarang lagi ngadain turnamen sih kebetulan. Wah, ngadain turnamen. Nih. Iya benar. Kapan bro? Itu technical meetingnya itu tanggal 8 Juli. 8 Juli ini? Iya, tanggal 8 Juli. Okay. Murah aku cuma 25.000 itu prize poolnya 2 juta. Wow, hadiahnya 2 juta bro? Iya, prize poolnya. Oh, prize poolnya? Totalnya. Oke. Wow. Boleh ikutan sih, seru. Tanggal berapa berarti? Tanggal 8 Juli. 8 itu Juli. PUBG sih, PUBG. Oh, khusus PUBG berarti? Iya, khusus PUBG. Oke, tanggal 8 Juli. Pendaftaran mulai sekarang sampai tanggal 7 berarti. Soalnya tanggal 8-nya udah technical meeting. Oh, oke. Pelaksanaannya sendiri? Tergantung ini sih, technical meeting misalkan udah pada setuju semua, tanggal 9 berarti langsung mulai. Itu kualifikasi dan lain-lain. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan mungkin bisa DM atau mendaftar DM ya kan di Instagramnya tadi. Nanti bisa dijelaskan lagi kan gitu. Seru juga kayaknya nih Cirebon. Iya Pak, seru. Ini kan gini, yang gue masih belum paham ya. Turnamen itu ya kan, di turnamen itu ada nggak sih gitu kiat-kiat khususnya untuk bisa tetap menang gitu loh bro? Konsisten sih. Konsisten. Kalau konsisten itu pasti akan lancar-lancar aja. Terus sering main sih, intinya sering bareng-bareng gitu. Biar chemistry-nya tuh kebangun terus. Terus jangan sampai ada drama lah kalau bisa ya. Drama sedikit-sedikit boleh lah. Drama apa dia dimaksud dengan drama? Tuh kayak marahan gitu. Itu sering terjadi baperan sih. Iya gitu. Baperan. Gara-gara gini terus ya baper jadi males main gitu. Jadi kan jarang satu orang nggak ikut. Dan itu bisa ngerusak chemistry sih. Oke. Tuh harus pokoknya saling mendukung lah. Biar tetap terjaga itu. Berarti kan memang benar-benar harus ini ya ya tadi lu bilang konsisten tadi kan. Lu konsisten, no drama gitu. No baper. Iya benar. Ya kan? Jangan sampai bilang lu cupu gitu. Iya kadang-kadang. Cupu banget sih gitu kan.
Nah itu untuk ngantisipasi hal itu tuh gimana bro? Ya saling ngerangkul aja sih, saling ngerangkul, saling diingetin kalau gini, jangan, ayo kita bangun bersama-sama gitulah. Nah itu ada teknik-teknik khusus nggak sih gitu? Lu kan kayak tadi misalkan temen lu nya nih skillnya cuma segini doang nih, lu tingkatin lagi dong kan gitu. Kalau gitu jarang sih. Jarang, maksudnya kayak ngerendahin orang tuh jarang. Cuman kalau dia kadangnya sih kalau dia mati duluan itu kadangnya lah udahlah gitu. Jadi misalkan lagi main, dia mati duluan nggak ada yang cover atau apa gimana, dianya baper kadang langsung keluar. Keluar dari ini langsung main sendiri gitu kadangnya sih. Kadang tapi nggak pernah ngerendahin sih. Pasti ngerti skill masing-masing sih. Gitu. Okay. Nah ini kan di sini kan berarti butuh pengertian ya kan satu timnya lu nih kan. Itu lu timnya bisa berubah-ubah nggak? Atau lu udah deh gini gua cocoknya sama ini aja udah ini terus gitu. Kalau waktu itu mah emang itu terus. Itu terus jadi biar kebangun terus. Misalkan udah kebangun. Kalau ganti lagi nanti beda orang lagi kan susah bangunnya lagi. Belum tentu orang ini sama kayak yang dia gitu. Kalau dibeda-bedain orangnya. Harus itu terus sih. Oke. Setidaknya lu mengenal ya. Mengenal kepribadiannya. Ya kan kepribadian temen lu juga gitu gimana, kan kemampuan timnya gitu. Entah mungkin dia kemampuan sniper kayak gitu. Benar. Ya kan? Atau kemampuan jarak dekat gitu kan. Ada role masing-masingnya sih. Role masing-masingnya kayak ada yang rusher, ada yang sniper, ada yang backup, ada yang support gitu. Berarti memang lu harus bangun strategi ya kan? Benar. Strategi, kemudian tugasnya lu masing-masing apa gitu. Nggak bisa asal-asalan sih harusnya. Ada strateginya masing-masing. Mungkin ini kuncinya juga. Iya benar. Strategi. Jadi nggak bisa asal main. Itu ada strateginya sih. Udah nggak bisa barbar aja gitu, nggak bisa juga ya. Kalau emang skillnya mampu bisa. Tapi emang waktu barbar juga harus ngotak sih. Ada yang barbar nggak ngotak itu ada. Asal masuk aja. Nggak tahu orang di mana asal masuk aja langsung kan ditembakin mati. Banyak kan gitu sih. Iya. Gue tertariknya gini bro. Kenapa tuh? Barbar juga pakai otak juga. Iya, barbar boleh, harus ngotak. Iya, jangan asal aja gitu. Iya. Oke. Nah ini gue tambah tertariknya gini bro. Kenapa tuh? Kan ada strategi masing-masing ya kan tadi lu bilang kan gitu. Itu ada latihannya sendiri nggak sih? Misalkan, tugas lu begini dong, udah latihannya begini aja gitu kan? Harusnya sih ada, cuman kalau kita kan apa adanya aja, cuman dikasih tahu aja sebelum ini tuh kamu harus latihannya kayak gini, kayak gini, cuman gitu ada, tapi tergantung masing-masing setiap orang aja sih. Tapi kebanyakan ini tuh biasanya kalau dia tuh role-nya ini bakal ngelihat dari pro player yang udah sampai tingkat dunia sih biasanya gitu. Gitu bisa menambah ilmu juga sih. Nah, jadi dari YouTube juga bisa gitu. Strateginya sering juga sih dipakai. Berarti kita juga harus menambah ilmu dan referensi juga ya dari games para gamers profesional juga gitu. Iya. Karena kan gue juga lihat artikel juga ternyata juara dunia PUBG itu dari Indonesia bro. Benar. Keren berarti kan gitu. Itu keren banget. Dan itu nama timnya itu Bigetron ya. Dia kalau nggak salah ngalahin Cina ya. Iya itu Cina. Kedua Cina kalau nggak salah, terus yang ketiganya Thailand ya kan. Wow keren juga tuh. Itu kalau dari tim Cina itu gila-gila sih, terlihat banget orangnya. Susah banget. Mantep banget ya tuh ya. Dia itu waktu dunia yang sebelumnya turnamen yang dunia itu juara kelima. Terus ganti roster. Big Drone-nya itu. Iya Bigetron, ganti roster, ganti pemain dan bisa juara. Oke. Keren sih. Mantep ya, dari juara 5 dia bisa ke juara 1. Itu terlihat banget sih, keren. Keren banget tadi. Itu uangnya juga gede banget sih. Kalau nggak salah gue lihat di itu ya sekitar 2,1 M lah ya. 180 ribu dolar. Ya, mungkin hitung sendiri lah sekarang. Iya benar. Gila banget sih. Kira-kira tim lu bisa begitu enggak bro? Kalau HP-nya bagus bisa sih. HP-nya bagus? Bisa kan? Bisa. Iya. Kalau emang mau jadi kompetitif lagi itu emang HP juga ngaruh sih.
Kalau HP-nya masih gentang terus skillnya bagus tetap susah kalau main PUBG itu. Oke, sekarang HP bagus. HP bagus yang menurut lu apa? Kalau Android itu ya yang paling enak ya. Itu ya setidaknya Rock Bond, kalau enggak apa ya sekarang kayak Mi Note Mi 8 lah, Mi 10. Oke. Itu terus iPhone sih yang lebih enak tuh. iPhone tuh beda sih. Itu kayak iPhone 10 X Max tuh ada enak. iPhone X Max. X-Max 10. Heeh. Itu udah enak sih. Nah, sekarang gue nanya gini, Bro. Iya. HP lu udah bagus misalkan. Heeh. HP lu carilah taruhlah misalkan udah yang terkeren lah gitu. Iya. Tapi tetap kalah juga gimana, Bro? Ya, berarti saya yang noob. Berarti saya yang noob. Nah, artinya kan Harus diasah lagi berarti. Oke, berarti artinya ada beberapa persen. Nah, kan makanya gini, seberapa persen, berapa persen HP bagus ini tadi mempengaruhi kemenangan gitu, Bro. Iya. Kira-kira menurut lu berapa persen sih HP bagus gitu kan? Kalau HP bagus berapa persen? 30 lah. Oh, Yang paling ternyata. penting mah ini hoki. Hoki kalau di PUBG tuh hoki paling nomor 1 sih. Kalau circle-nya itu HP udah bagus, main udah bagus, tapi circle-nya nggak ke dia itu susah, tryhard banget. Sebentar, circle-nya nggak ke dia. Terakhir kan awal rotasi Iya, itu kan iya. ke situ, kan dapat circle tuh. Ya, circle-nya. Nah, kalau circle-nya nggak ke dia lagi kan harus rotasi lagi. Oh. Kan di situ belum tentu depannya itu banyak orang. Nah, bisa ditembakin. Jadi tergantung hoki sih. Oke, pada saat turun Semua apapun bisa terjadi kalau di PUBG. nggak ada yang ya semua lu Bisa harus bertahan menang. Iya. gitu. Apapun yang terjadi pada saat turun gitu kan. Ya lu harus bertahan, Iya benar. ya kan? HP bagus. Ya kan? HP keren nih. Ya. Baru turun lu ngedapat senjata, tahu tembak. Iya. Gitu juga. Iya benar. Oke, menarik kayak gitu berarti ya. Itu ya memang kata lu kan handphone oke nih, ya sekitar 30% lah gitu. Skill gitu kan 20%. 20%. Oke 50%. 50%-nya di hoki. Iya benar. Benar, menarik. Itu juga tuh artinya kan gamesnya di PUBG ini sesuatu hal yang nggak bisa diprediksi gitu kan. Di atas kertas gue jago nih gitu kan. Di atas kertas handphone oke gitu kan, skill mumpuni gitu. Tapi ternyata 50% di hoki ya, Bro. Oke, seru banget nih. Nah, terus gini, Bro. Ada nggak sih gitu games atau di PUBG ini kan yang gua belum ngerti adalah di PUBG ini ada beberapa mode-mode yang lain, ya kan? Nah, itu setiap modenya sendiri itu ada pengaruh nggak sih, Bro, dalam permainannya? Kalau di turnamen itu jarang sih pakai mode itu, cuman kayak buat having fun aja sih. Kayak misalkan kayak mode yang biasa itu kan cuman survive. Nah, ini kan ada mode baru tuh beda gitu. Contohnya kan kayak di situ kan kayak ada mendapat kill yang terbanyak itu bakal menang. Nah, itu buat latihan juga bisa di situ. Jadi misalkan udah mati bisa respon lagi, mati respon lagi gitu. Oh iya, dia apa namanya, recycle sendiri lah gitu katanya. Dia mati bisa, itu buat latihan aja gitu. Buat latihan sih, bagus itu kalau buat latihan di situ. Oke. Nah, terus gini, Bro. Lu latihan ya kan dengan tim lu itu ada jadwal nggak sih? Tadi kan kita perlu latihan gitu kan. Ada jadwal khusus nggak sih gitu? Lu dengan tim lu gitu. Tadi kan lu bisa ngelihat referensi dari orang yang sudah pro gitu kan. Kemudian kita juga cari-cari ilmu lagi gitu. Kita dengan mabar tadi udah oke. Nah, lu ada di komunitas lu ada jadwal-jadwal atau edukasi nggak sih gitu? Nggak cuman main doang sih kadangnya. Kadang cuman ngobrol di Discord kadang sih. Di Discord itu bisa kan, nggak cuman main doang kayak ngobrol biasa.
Kadang di lobbynya juga nggak main, bisa sharing-sharing kayak teleponan tapi bareng-bareng gitu, tapi di game. Oh, di gamesnya itu bisa. Iya kayak lobbynya itu. di lobbynya kan bisa itu. Oh iya. Jadi nggak usah main, jadi ngobrol-ngobrol di situ nggak apa-apa. Jadi misalkan ada abis turnamen atau abis main, ini harusnya gimana diobrolin di lobby gitu. Oh. Jadi nggak cuman main doang. Berarti udah selesai main, lu bisa evaluasi lah di situ gitu ya. Iya benar. Lu bisa ngobrol-ngobrol di lobby berarti. Iya. Oh, lobbynya itu ternyata bisa juga buat itu ya. Iya bisa buat ngobrol. Jadi nggak cuman di game doang. Jadi kalau di game kan fokusnya kan beda. Fokusnya kadang di musuhnya. Kalau di lobby kan emang lagi santai aja. Jadi bisa ngobrol-ngobrol tentang apa yang salah, apa yang harus dibenerin gitu sih. Oke. Gue baru tahu itu. Gue baru tahu ternyata di lobby itu bisa kita evaluasi hasil permainan kita sebelumnya kan gitu. Oh, memang itu ya. Nah, serunya lagi kan gini bro, ada beberapa turnamen yang setidaknya kita bergengsi lah gitu, yang bergengsi baik di Cirebon sendiri gitu, skala kita kota Cirebon sama skala di nasional gitu. Nah, menurut lu turnamen mana sih yang kira-kira bergengsi gitu, yang setiap orang gue pengen ikut turnamen ini nih gitu, ada nggak sih bro? Wah ada. Turnamen Official sih sekarang itu yang bakal ini tuh ada, sebenarnya abis ini tuh ada turnamen dunia lagi sih om. Oh, ada turnamen dunia. Iya, soalnya kalau bergengsi tuh sebelumnya kan ada PINC, itu bergengsi tahun kemarin juga ada dari 2018, 2019, 2020 ini lagi kualifikasi di PINC. Terus ada PMCO juga. PMCO itu yang tadi yang Om bilang tuh yang juara 1 dunia tuh, itu dari PMCO. Terus yang sekarang itu PMPL. PMPL itu dari setiap regional, misalkan Indonesia itu bisa ngasih 2 timnya yang terbaik itu lanjut ke final di dunia. Sekarang nanti kayak mungkin tanggal 10 Juli kalau nggak salah ya. Itu ada turnamen dunia itu namanya PMWL. PUBG Mobile World League kayaknya itu. Itu nanti diselenggarain di mana ya kurang tahu kayaknya. Kalau yang kemarin kan di Jerman. Terus kemarin lagi di Cina. Terus di Thailand juga sih. Yang paling bergengsi di Indonesia itu sekarang PINC. Berarti itu sebagai kualifikasinya. Yang itu yang 8 atau 4 gitu atau 2 itu nanti bisa gabung ke PMPL berikutnya, season berikutnya. Oh, berarti dari PMC itu dia bisa gabung nanti ke PMPL itu. Nah, habis PMPL PMWL. Oke, banyak banget ternyata kualifikasinya ya. Biar improve sih, biar lebih gitu. Nah, itu ada ini enggak sih di PMC itu dulu gitu. Ada syarat khusus dulu enggak masuk untuk ke PMC-nya itu dulu gitu. Syarat khusus sih enggak, cuman kualifikasinya yang susah. Itu kualifikasi dari kualifikasinya harus gimana? Kalau yang tahun kemarin itu kualifikasi online dulu, terus provinsi jadi misalkan tetap tim berarti ya. Kayak biasa kayak di Provinsi Jawa Barat itu ada di Bandung, Jawa Tengah, kota-kota juga ada. Jadi dari juara yang itu dikumpulin di satu di Jakarta, itu namanya PNC, yang global finalnya itu di Jakarta. Jadi yang juara-juara setiap kota atau setiap provinsi itu dikumpulin. Nah, habis yang itu juara di global Indonesianya itu bisa ikut ke dunia. Oke, berarti kan untuk teman-teman yang mungkin yang mau ikutan gitu, kita mulainya dari PINC itu dulu. PINC ya kan? PINC dulu, kemudian tadi ke PMWL. PMPL dulu, terus PMWL. Nah, ternyata di setiap kota itu ada kualifikasinya, ya kan, untuk mengikuti itu gitu. Nah, berarti kalau kota Cirebon sendiri itu ngikutnya ke Bandung. Nah, buat teman-teman mungkin cari informasinya, ya kan, bisa ikut turnamen itu. Berarti kita nanti ikutnya ke Rayon Bandung gitu maksudnya ya.
Tapi kalau sekarang itu PNC itu online semua sih. Kalau sekarang ini PNC ada 2020 itu online. Jadi minggu pertama itu udah kemarin terusnya yang masuk juga udah ada. Terus yang week kedua juga udah. Cuman itu nggak ada week 3, nggak ada week 4. Udah ditutup juga sih Om. Oh, udah ditutup. Pendaftarannya udah. Pendaftaran ternyata udah ditutup. Soalnya kan ada pandemi juga, jadi nggak bisa offline. Jadi online semua. Oke. Wow, seru banget, Bro. Turnamen banyak emang. Turnamen emang banyak banget ya. Artinya memang e-sport ini kan salah satu cabang olahraga sekarang yang dipertandingkan. Ya. Kan di SEA Games juga kan di ada. SEA Games juga ada gitu. Ternyata kita games ini juga kita bisa menjadikan hal positif, ya kan? Bahkan kita bisa menjadi seorang atlet e-sport juga kan gitu. Wow. Oke, Bro, terima kasih banyak nih kita udah ngobrol-ngobrol. Ilmunya terima kasih banyak. Iya, senang banget bisa sharing, bisa bagi ilmu dari sang juara. Wah. Oke, sukses juga buat lo terus. Ya. Sukses buat tim lo. Mudah-mudahan lo bisa mewakili Cirebon, Indonesia, bahkan Indonesia bro di dunia. Amin ya Allah. Berarti gue beruntung orang yang bisa bertemu lu di awal dulu. Oh. Sama-sama. Oke, teman-teman semuanya, kita akan ketemu lagi bersama gue Adit dalam kesempatan berikutnya. See you next time, bye-bye. Jiro Lupat, ngopi pasti, Fatek Podcast.